Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang ketimpangan sosial. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian ketimpangan sosial, 2. Hakikat ketimpangan sosial, 3. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial, 4. Faktor penyebab ketimpangan sosial, 5. Akibat ketimpangan sosial, 6. Dampak ketimpangan sosial, dan 7. Cara mengatasi ketimpangan sosial. 1. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kesenjangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan sosial menurut para ahli. 1. Menurut Budi Winarno, ketimpangan sosial ialah sebuah akibat dari adanya kegagalan dalam pembangunan pada era globalisasi yang mana untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis dari masyarakat. 2. Menurut Jonathan Houghton dan Sahidur RK, ketimpangan sosial yaitu segala bentuk ketidakadilan yang merupakan dampak dari adanya proses pembangunan. 3. Menurut Adrinov A. Caniago, ketimpangan sosial yakni suatu pada pembangunan yang berfokus pada aspek sosial dan ekonomi saja. 4. Menurut Naido dan Wells, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan antara masyarakat. 2. Hakikat ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial tidak sama dengan perbedaan sosial yang dikategorikan ke dalam stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan sosial dikategorikan sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam kontribusi masyarakat dari beberapa aspek kehidupan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip ketidakadilan, yaitu 1. Elitisme efisien, 2. Pengecualian diperlukan, 3. Prasangka adalah wajar, 4. Keserakahan adalah baik, dan 5. Putus asa tidak bisa dihindari. Ketidakadilan tersebut dapat berbentuk 1. Marginalisasi. Marginalisasi adalah proses pemusatan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama. Semakin besar perbedaan, semakin mudah kelompok dominan meminggirkan kelompok lemah. 2. Stereotip atau pelabelan. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, anggapan bahwa kebanyakan masyarakat A memiliki sifat pelit, padahal anggapan tersebut belum tentu benar adanya. 3. Subordinasi. Subordinasi adalah pembedaan perlakuan identitas tertentu. Misalnya, politik apartheid lebih mengutamakan orang-orang berkulit putih daripada orang berkulit hitam. 4. Dominasi. Dominasi adalah kondisi dengan ciri satu kelompok memegang kekuasaan secara sewenang-wenang. Misalnya, pada masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia, di mana rakyat dipaksa untuk kerja rodi. 3. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Terdapat 5 macam-macam bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan antar desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata masih disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan, seperti di kota. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitar pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya, karena hanya dari kebun atau sawahlah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dijual dan dimakan. Ketimpangan desa dan kota, mayoritas mata pencariannya itu bertani. Sementara itu, program pembangunan masih terlalu fokus pada sektor industri di perkotaan, sehingga sektor pertanian menjadi terpuruk dan terabaikan. Para petani dan pedagang hanya memperoleh keuntungan yang kecil dari hasil panen atau barang dagangannya. Keuntungan yang kecil ini tidak dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Akibatnya, angka kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada di kota.
Selain itu, tidak adanya alternatif atau pilihan pekerjaan di desa juga menyebabkan banyak masyarakat desa yang memutuskan untuk mencari pekerjaan lain di kota dengan tujuan agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Yang kedua, ada ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seseorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya tidak semua masyarakat dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Namun sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang terbatas pasti akan sulit untuk mendapatkannya. Tentunya, kesenjangan ini akan mempengaruhi kualitas diri mereka masing-masing. Ketimpangan ini terjadi pada anak-anak yang tinggal di wilayah pedalaman masih sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Karena tidak bisa memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terpelosok akan kalah saing dengan masyarakat yang tinggal di kota. Peluang mereka untuk mencari pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka juga akan semakin kecil. Ketiga, ada ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi. Di antaranya tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Merataan pembangunan antar daerah menyebabkan beberapa masyarakat ini masih sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Pendidikan mempengaruhi kualitas diri seseorang, baik dari segi wawasan maupun keterampilan. Masyarakat yang kurang penampilan pasti akan terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah. Akibatnya mereka tidak bisa memperoleh hidup yang layak. Tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini diperarah dengan pengaruh urbanisasi yang menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Banyak masyarakat yang memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota dengan harapan mereka bisa merubah nasibnya. Namun karena banyaknya pesaing dari kota dan keterbatasan penampilan, keterampilan yang mereka miliki membuat mereka justru semakin menjadi tersingkir. Kondisi terburuknya mereka tidak memperoleh pekerjaan dan menjadi pengangguran, bahkan bernasib lebih buruk dari sebelumnya. Gelandangan pengemis pun muncul karena rendahnya pendidikan dan keterampilan pada diri seseorang. Keempat, ada ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda, seperti bangunan, alat atau mesin produksi, uang tunai, dan sebagainya. Atau hak kuasa, seperti hak paten, merek dagang, goodwill, dan sebagainya. Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia ini masih sangat terpusat pada usaha skala besar, terutama di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Padahal sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tentunya, ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Bahkan tidak sedikit dari usaha-usaha tersebut yang harusnya bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus pada usaha-usaha kecil dan menengah ini. Jika tidak, maka bisa saja pihak investor asing yang akan membiayai atau menguasainya. Ketimpangan penyebaran aset banyak UMKM yang gulung tikar karena tidak adanya modal dan aset yang meningkat. Dan yang terakhir, ada ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Pernahkah kamu pergi ke suatu daerah yang fasilitasnya masih sangat terbatas? Misalnya daerah yang sulit mendapatkan sinyal telepon atau internet, penerangan, air bersih, transportasi umum, bahkan jasa antar jemput online pun belum ada. Sementara kamu yang tinggal di daerah yang sudah mudah mendapatkan akses tersebut, pasti akan merasa kesusahan karena harus menghadapi keadaan yang tidak biasa kalian alami. Biasanya daerah-daerah yang letaknya sangat terpelosok lah yang masih minim akan infrastruktur dan jaringan. Selain itu, pernahkah kamu memperhatikan
juga umumnya di daerah perkotaan itu pasti banyak dibangun gedung-gedung yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Sebaliknya, di daerah terpencil, sekolah, rumah sakit pun masih sangat jarang ditemui. Perbedaan-perbedaan ini merupakan contoh dari ketimpangan antar wilayah dan subwilayah sebagai akibat dari pembangunan ekonomi antar wilayah dan tidak merata. Gedung-gedung tinggi yang hanya bisa dijumpai di kota-kota besar. Sebenarnya pembangunan yang tidak merata ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya itu ada perbedaan kondisi geografi serta sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam membangun pertumbuhan ekonomi wilayahnya juga berbeda-beda. Namun, ketimpangan ini juga bisa semakin parah jika pemerintah hanya berfokus pada pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan saja. Wilayah terkecil atau terpencil akan semakin terbelakang dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun juga akan semakin memburuk. 4. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM karena tingkat pendidikan yang kurang mumpuni dan budaya kemiskinan. Pengertian budaya kemiskinan adalah sikap mudah menyerah, pasrah terhadap keadaan, apatis, dan tidak ada keyakinan masa depan yang baik. Banyak masyarakat yang bersikap seperti itu karena mereka tidak berdaya dari segi ekonomi dan kekuasaan. Para pejabat tinggi negara seolah-olah tidak mampu mendorong sikap pesimis mereka. Dibiarkanlah yang miskin menjadi semakin miskin. Begitu pula sebaliknya, yang kaya pun akan semakin kaya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang menghambatnya. Misalnya, harga sekolah yang mahal membuat keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, ada faktor eksternal. Kondisi demografis. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, demografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi demografis antara masyarakatan satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Letak perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar tidak sebanding dengan fasilitas yang ada. Misalnya lapangan pekerjaan, pelayanan umum akan menyebabkan banyak masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang kurang. Yang kedua ada komposisi penduduk, yaitu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Misalnya, dalam suatu daerah terdapat penduduk dengan umur 35 tahun di atas lebih banyak. Maka daerah tersebut dapat disimpulkan memiliki angka kelahiran rendah dan angka kematian tinggi. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan penduduk tersebut. Adanya ketidakseimbangan tersebut dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi. Yang ketiga, persebaran penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau daerah. Adanya persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan pembangunan yang hanya terpusat pada satu daerah. Hal ini akan menimbulkan kemiskinan bagi penduduk yang tidak dapat bersaing dengan perkembangan pembangunan daerah. Lalu kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua orang. Pendidikan suatu bangsa menjadi faktor penunjang pembangunan bangsa, terutama pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan dapat dikatakan berhasil, salah satunya dengan meningkatkan aksesibilitas berdasarkan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Misalnya, anak-anak di desa memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun dengan fasilitas terbatas. Berbeda dengan remaja yang berada di kota. Dengan fasilitas mencukupi, sebagian dari mereka semangat belajarnya berkurang akibat terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Adanya perbedaan ini menimbulkan ketimpangan sosial. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas, kualitas tenaga kerja, dan mutu pendidikan. Kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial di bidang kesehatan dapat muncul dikarenakan penyebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan yang kurang,
pelayanan kesehatan yang kurang memadai maupun faktor lainnya yang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan antara masyarakat satu dengan yang lainnya berbeda. Kondisi ekonomi. Ketimpangan ini timbul akibat tidak meratanya penyebaran pembangunan ekonomi. Adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi antar daerah menyebabkan daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama memiliki barang modal, akan memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya. Selanjutnya, faktor struktural. Berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat yang bersifat legal formal maupun kebijakan dalam pelaksanaannya. Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga aturan yang ada diperuntukkan bagi kepentingan rakyat yang diutamakan. Kurangnya aset informasi tentang kebijakan pemerintah dapat mengakibatkan tidak berjalannya pelaksanaan pembangunan dan pemerataan pembangunan. Sebagai penyelenggara negara, negara harus menjadi pelopor demokrasi yang dapat dijadikan teladan bagi masyarakat sehingga stabilitas terjaga dan kesejahteraan sosial terwujud. Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan masyarakatnya majemuk sehingga memiliki potensi konflik yang besar. Untuk itu, penyelenggara negara harus mampu berperan sebagai yang pertama, dinamisator. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan simpati para penyelenggara negara terhadap masyarakat, demikian pula sebaliknya. Yang kedua, mediator. Harus mampu berlaku adil dalam menyelesaikan masalah di masyarakat dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Yang ketiga, katalisator. Harus mampu mengarahkan diri sebagai pengatur dan pengendali permasalahan yang muncul dari kebijakan yang dikeluarkan. 5. Akibat ketimpangan sosial. Akibat ketimpangan sosial. Yang pertama ada kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang merugikan orang lain sebagai korban dan juga merugikan masyarakat. Yang kedua, monopoli. Monopoli adalah suatu pengusahaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk menguasai penawaran pasar, seperti penjualan barang dan jasa di pasar, yang ditujukan kepada para pelanggannya. Monopoli sebagai akibat dari ketimpangan sosial akan mengganggu kesempatan produk-produk baru yang berkualitas hasil dari kreativitas masyarakat itu sendiri. 3. Diskriminasi. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, dijelaskan diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu discrimination, yang artinya sikap atau tindakan membeda-bedakan. 4. Etnosentrisme, yaitu suatu sikap menilai kebudayaan kelompok atau masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di kelompok masyarakat. Dengan kata lain, menganggap kebudayaannya lebih unggul dibandingkan kebudayaan lain. 5. Kemiskinan. Keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 6. Dampak ketimpangan sosial. Dampak positif ketimpangan sosial. 1. Mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk bersaing. 2. Meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif ketimpangan sosial. 1. Menimbulkan kecemburuan sosial. 2. Adanya pembatasan hubungan sosial karena kedudukan sosial dalam masyarakat. 3. Melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. 4. Adanya ketidakadilan dalam masyarakat. 7. Upaya mengatasi ketimpangan sosial. 1. Memperbaiki kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan fasilitas kesehatan, baik jumlah tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatan. 3. Melakukan pemberdayaan kelompok di masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan kepada masyarakat. 4. Mobilitas sosial. Diartikan sebagai suatu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah. Pemerataan jumlah penduduk juga harus diikuti pemerataan pembangunan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. 5. Menciptakan peluang kerja. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan akan mengakibatkan terjadinya pengangguran.
untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menciptakan peluang kerja di masyarakat. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini.